Shalom. Puji Tuhan, kita bisa berjumpa lagi karena kemurahannya. Kalau kita saat ini boleh hadir di sini untuk mendengar firman Tuhan, itu karena kita masih diizinkan untuk menjadi anak-anaknya. Mari saudara, kita akan mulai merenungkan firman Tuhan. Hari ini kita akan belajar dari sebuah kitab di Perjanjian Baru yang saya pikir sangat-sangat jarang dibahas, yaitu kitab yang cuma satu pasal saja, yaitu kitab Yudas. Kita buka Yudas pasal 1 ayat 1. Ini kitab yang cuma satu pasal. Yudas itu belakang sebelum Wahyu. Jadi kitab yang paling belakang sebelum Wahyu. Ini hanya satu pasal dan kitab ini memang jarang. Jangankan dibahas di gereja ini, dibaca di rumah pun pasti jarang. Ini kitab yang memang yang menyampaikannya bukan nabi, bukan rasul, tetapi dia punya kerinduan untuk mengabarkan kasih karunia Tuhan. Kita akan baca Yudas pasal 1 ayat 1. Dari Yudas, hamba Yesus Kristus dan saudara Yakobus, kepada mereka yang terpanggil, yang dikasihi dalam Tuhan Bapa, dan yang dipelihara untuk Yesus Kristus. Jadi Yudas ini Bapak Ibu ya, hari ini nanti kita akan belajar sedikit bagaimana kita melakukan firman Tuhan, supaya Anda sekalian kita semua boleh belajar bagaimana sih kalau merenungkan firman Tuhan. Ini salah satunya ya. Kalau kita baca firman Tuhan, kadang ada 3 hal yang biasanya kita perlu identifikasi. Yang pertama, siapa? Ada orang nggak di situ? Siapa orang di situ? Di mana? Tempatnya di mana? Kapan? Waktunya kapan? Jadi kalau kita baca di sini dari Yudas, berarti ada Yudas kan? Yudas 1 ayat 1 itu cuma satu pasal. Kitab Yudas itu cuma satu pasal ya. Jadi dari Yudas ini siapa? Apakah Yudas Iskariot yang berkhianat itu? Pasti bukan. Karena Yudas Iskariot itu sebelum Yesus disalib sudah mati. Ya kan, dia bunuh diri ya. Gara-gara menyesal telah menjual Tuhan Yesus. Kita coba buka Matius 13 ayat 54. Nanti kita akan kembali ke Yudas ini ya, tapi kita akan mulai menyelidiki Yudas ini siapa. Jadi kalau bahasa Alkitab, pokoknya Yudas Pak, Yudas ini sopo, Yudas Iskariot, Yudas apa. Nah, kita perlu tahu karena apa? Di dalam Alkitab ada Yudas Iskariot. Ini Yudas yang siapa ya? Matius 13 ayat 54 kita baca. Matius 13 ayat 54, setibanya di tempat asalnya, Yesus mengajar orang-orang di situ di rumah ibadat mereka. Maka takjublah mereka dan berkata, dari mana diperolehnya hikmat itu dan kuasa untuk mengadakan mujizat-mujizat itu? Mereka heran kok ada orang yang menyampaikan firman dengan hikmat luar biasa disertai tanda-tanda mujizat. Ayat 55, bukankah ia ini anak tukang kayu? Mulai mereka mengenal wajahnya Tuhan Yesus. Loh, ini kan anak tukang kayu. Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas? Bagi mereka mengenali Yesus punya 4 orang saudara, Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas. Di mana? Dan bukankah saudara-saudaranya perempuan semuanya ada bersama kita? Jadi dari mana diperolehnya semuanya itu? Jadi ketika Yesus menyampaikan firman Tuhan di tempat asalnya, yaitu di Nazaret, di Galilea, orang-orang itu mulai mengenali, loh, ini kan si anak tukang kayu itu. Ibunya namanya Maria, punya saudara namanya Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas. Nah, ada yang namanya Yudas di sini. Jadi yang menulis kitab Yudas itu, Yudas ini Bapak Ibu saya kasih Tuhan.
Mungkin di sini tidak kelihatan ya, tapi kalau kita belajar sejarah, belajar banyak skrip-skrip yang lain, atau baca kitab-kitab yang lain, kita nanti akan tahu bahwa Yudas yang ini yang tulis, yaitu Yudas saudaranya Tuhan Yesus. Sekaligus dikatakan di sini saudaranya Yesus ada 4, Yakobus, Yusuf, Simon, Yudas. Berarti Yakobus dan Yudas ini bersaudara. Betul ya tadi dikatakan di Yudas 1 tadi ya. Yudas 1 pasal 1 dikatakan dari Yudas, hamba Yesus Kristus dan saudara Yakobus. Jadi yang menulis kitab Yakobus ini adalah Yudas, saudaranya Tuhan Yesus, saudaranya Yakobus. Nah, Yakobus ini siapa? Kita belajar Alkitab itu seperti itu. Kalau Anda mau kepingin tahu menguasai detail Alkitab, Yakobus ini siapa? Masih ingat ya, murid Yesus ada yang namanya Yakobus ya. Saudaranya siapa? Ayo, yang muda-muda ingat tak? Yakobus itu saudaranya siapa? Ada yang ingat? Ayo, pulang. Simon itu saudaranya Andreas. Yakobus itu saudaranya Yohanes. Mereka anak-anak Zebedeus. Mereka berdua disebut anak-anak guru karena temperamen mereka mungkin kayak guru, detail-detail gitu ya. Apakah Yakobus itu? Kita baca coba. Matius 10 ayat 2 sampai 4. Kita cek apakah Yakobus ini itu ataukah Yakobus yang lain. Ini belajar investigasi Alkitab ya, supaya kita ngerti. Kalau dibolak-balik orang kita tahu, enggak gitu Pak. Nah, cuma Anda mungkin enggak pernah ya melakukan ini ya. Makanya hari ini saya bagikan, kalau saudara mencintai firman Tuhan, merenungkan apa Pak, sudah renungkan tiap hari. Di pojok meneng, ya itu meneng Pak. Jadi, kalau Anda merenungkan dengan cara-cara yang detail seperti ini, setiap kali Anda baca, sudah akan temukan yang baru, temukan yang baru. Kita baca Matius 10 ayat 2. Inilah nama ke-12 rasul itu. Nah, ini 12 rasul muridnya Yesus. Pertama Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Kalau saudara baca, Andreas ini penginjil pertama. Karena sebelum Yesus memanggil Petrus, dia panggil dulu Andreas. Andreas ini yang bersaksi mengenai Yesus kepada Petrus. Jadi Andreas ini penginjil pertama. Dan Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya. Jadi Yakobus dan Yohanes bersaudara. Yang 3, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai. Terus Yakobus anak Alfeus. Ada Yakobus lagi ternyata. Dan Tadeus. Dan 4, Simon orang Selot dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Jadi ada 12 rasul. Yudas nanti setelah mati digantikan orang lain yang namanya siapa? Matias. Suami itu masih ingat ya. Jadi Yudas Iskariot ketika mati kemudian dicari penggantinya namanya Matias. Tetapi kita di sini belajar bahwa Yakobus ada 2. Yakobus anak Zebedeus sama Yakobus anak Alfeus. Nah ini juga jadi suatu perdebatan karena ternyata satunya anak Zebedeus, satunya anak Alfeus. Mana yang saudaranya Yesus, yang saudaranya Yudas tadi? Kita buka Kisah Rasul 12 ayat 1. Nah, kalau saudara baca itu toh, saudara tidak ngerti. Nyahno, Yudas apa? Diceritain Yudas Iskariot. Yudas Iskariot kok dibaca kitabnya? Bukan ya. Ini bukan kitabnya Yudas Iskariot. Ini kitabnya Yudas, saudara Yesus. Kita buka Kisah Rasul 12 ayat 1. Kisah Rasul 12 ayat 1. Ketemu? Kisah Rasul 12 ayat 1 saya bacakan. Kira-kira pada waktu itu Raja Herodes mulai bertindak dengan keras dari beberapa orang jemaat. Ia menyuruh membunuh Yakobus, saudara Yohanes dengan pedang. Yang dibunuh berarti Yakobus anak Zebedeus. Yakobus ini menjadi murid Yesus yang mati martir pertama kali.
ini orang yang semangat sekali, ngomongnya tas. Masih ingat ada yang ngomong, "Woi Yesus, Tuhan, nanti di sorga aku dudukkan sebelah kanan kirimu ya." Yakobus ini yang ngomong. Tapi akhirnya dia ternyata mati duluan, dibunuh oleh Herodes. Ayat ketiga, ketika Herodes melihat bahwa hal itu menyenangkan hati orang Yahudi, ia melanjutkan perbuatannya itu dan menyuruh menahan Petrus. Waktu itu hari raya roti tidak berarti. Ayat 4, setelah Petrus ditangkap, Herodes menyuruh memenjarakannya di bawah penjagaan 4 regu, masing-masing terdiri dari 4 prajurit. Maksudnya ialah supaya sehabis Paskah ia menghadapkannya ke depan orang banyak. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara, tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Tuhan. Jadi Herodes ini setelah membunuh Yakobus, ternyata banyak orang Farisi, orang Yahudi itu senang. Herodes senang dong. Wah, aku sudah bikin simpatinya orang. Kalau dia tak tangkap bisa ke orang. Namanya Petrus, ini pentolannya, tangkap di penjara, dijaga 4 regu. Dan kalau kita baca lebih lanjut, Petrus ini dibelenggu, kanan kirinya ada prajurit. Jadi diborgol, ditaruh di tangannya prajurit satu, satunya diborgol pada tangan satu. Tengah malam, malaikat datang melepaskan borgol itu, membuka semua pintu-pintu penjara dan membebaskan Petrus. Lanjut ayat 16. Setelah Petrus dibebaskan, dia pergi ke rumah saudara-saudara seimannya. Ayat 16, tetapi Petrus terus-menerus mengetuk, dan ketika mereka membuka pintu dan melihat dia, maka tercengang-cengang. Loh, Petrus kan ditangkap Herodes, dijaga 4 regu, kok sekarang muncul dia di depan pintu mereka. Ayat 17, tetapi Petrus memberi isyarat dengan tangannya supaya mereka diam. Itu ya mungkin ya. Lalu ia menceritakan bagaimana Tuhan menuntunnya keluar dari penjara. Katanya, beritahukanlah hal ini kepada Yakobus dan saudara-saudara kita. Lalu ia keluar dan pergi ke tempat lain. Ingat ya, Yakobus anaknya Zebedeus sudah dipenggal oleh Herodes. Lalu Petrus ketika kembali dia ngomong, kabarmu Yakobus. Nah, ini Yakobus yang mana? Karena Yakobus yang akrab dengan Petrus. Karena ketika itu yang paling dekat dengan Yesus ya, siapa? Petrus, Yohanes dan Yakobus ini 3 murid yang paling dekat, yang diajak doa waktu di Taman Getsemani. Ya, Yakobus yang dekat ini mati sudah. Lalu kenapa Petrus menyuruh Yakobus yang satunya? Omong-omong Yakobus yang satunya. Kenapa kok Petrus minta tolong untuk disampaikan kepada Yakobus yang satunya? Kenapa kok nggak kepada Andreas saudaranya? Kita buka Kisah Rasul 21 ayat 15. Kisah Rasul 21 ayat 15. Jadi ya, apalagi yang muda-muda ini ya, kalau kau baca Alkitab, apakah sudah sedetail ini dalam membaca? Jadi jangan, wah baca siapa lah, oh apa tok tapi nggak ngerti apa. Apakah engkau sudah baca sampai bosi diri seperti ini? Ini sebuah contoh saja ya, bahwa kalau Anda baca Alkitab dengan tekun, merenungkan dengan benar, itu Anda akan ada habis-habisnya. Banyak sekali yang perlu direnungkan. Kisah Rasul 21 ayat 15. Sesudah beberapa hari lamanya tinggal di Kaisarea, berkemaslah kami ini Paulus dan rombongannya. Lalu berangkat ke Yerusalem. 18 ya. Pada keesokan harinya pergilah Paulus bersama-sama dengan kami mengunjungi Yakobus. Semua penatua telah hadir di situ. Perhatikan, Rasul Paulus setelah selesai menginjil di tempat-tempat yang di luar Yerusalem, pulang ke Yerusalem, dia tidak menemui Petrus dulu. Dia menemui Yakobus. Dan Yakobus tidak sendirian, Yakobus ditemani oleh para penatua. Jadi Yakobus ini posisinya penting ternyata. Di dalam kitab-kitab catatan umat Katolik, mereka menganggap Petrus itu paus yang pertama. Dan ternyata Yakobus itu uskup Yerusalem yang pertama. Artinya Yakobus ini adalah kepala jemaat di kota Yerusalem.
Loh Pak, kok bukan Petrus? Petrus itu kepala gereja seluruhnya, seluruh kota. Tetapi ternyata dia menugaskan Yakobus untuk memimpin Yerusalem. Karena itu Petrus setelah dibebaskan oleh malaikat itu, dia pergi, dia ngomong kabar oleh Yakobus. Karena Yakobus yang harus tahu, sebab Yakobus ini ternyata kepalanya gereja di Yerusalem. Jadi Yakobus anak Alfeus ternyata juga orang penting, menduduki posisi yang penting sebagai kepala jemaat di Yerusalem pada saat itu. Dan Yakobus anak Alfeus ini adalah saudara Yudas yang menulis kitab tadi dan saudara Yesus Kristus. Tapi kok bukan anak Yusuf Pak? Itu ceritanya panjang, nggak akan saya bahas di sini, nggak cukup waktunya. Tetapi kita sekarang tahu bahwa Yudas yang menulis kitab ini adalah saudara Yakobus, bukan Yakobus anak Zebedeus, tapi Yakobus anak Alfeus yang adalah posisinya waktu itu kepala gereja di Yerusalem. Nah, sekarang kita kembali ke Yudas pasal 1 tadi. Kembali Yudas pasal 1 ayat 1 tadi. Pelajaran pertama yang kita tarik dari kitab Yudas. Kita tidak akan habis membaca satu pasal ini dalam sekali pertemuan ini. Jadi saya cuma bahas yang memang hari ini saya mau tekankan. Yudas pasal 1 ayat 1, dari Yudas hamba Yesus Kristus dan saudara Yakobus. Perhatikan. Kalau saya jadi Yudas, saya akan menulisnya berbeda. Dari Yudas, saudaranya Yesus Kristus. Betul. Ayo, kalau Anda jadi saudaranya siapa ya? Jokowi misalnya, Anda pasti kenalkan aku saudara Jokowi, pasti gitu ya? Pasti yang dikenalkan pasti yang paling top dong. Yakobus top, kepala gereja Yerusalem, tapi kan lebih top lagi Yesus. Dari sini kita belajar seorang Yudas ini seorang yang rendah hati. Karena dia memperkenalkan dirinya pada saat dia menulis surat ini, Yudas hamba Yesus Kristus. Dan kalau kita lihat dari bahasa Yunaninya, hamba ini pakai kata doulos yang artinya budak. Jadi kalau diterjemahkan lebih clear lagi, lebih sabar lagi, dari Yudas budaknya Yesus. Tapi supaya tahu Yudas yang mana, dia ngomong aku saudaranya Yakobus. Padahal Yudas ini kan saudaranya Yesus, tetapi dia sebagai di dalam kekristenan, di dalam kerohanian, dia sadar secara manusia mungkin dia saudaranya Yesus, secara hitung-hitungan kekeluargaan, tetapi di dalam kerohanian dia sadar aku budaknya Yesus Kristus. Ini saudaranya Yesus tuh ngomong aku budaknya Yesus. Seringkali kita yang bukan siapa-siapanya Yesus kadang tidak menyadari bahwa kita ini ya budaknya Yesus. Kita seringkali tidak nurut Yesus, kita seringkali tidak mendahulukan Yesus. Ya apa ya? Yesus sama ini milih mana? Seringkali ada milih yang bukan Yesus kok. Ditawarin teman yang lancar, ayo sama Yesus milih mana? Contoh saja ya. Tetapi yang namanya Yudas ini luar biasa. Walaupun dia saudaranya Yesus, dia mengaku aku budaknya Yesus. Ada saya. Siapa di sini yang mau mengakui budaknya Yesus? Jangan ngaku loh. Jangan ngaku loh ya. Karena kalau budak itu disuruh apa aja jalan. Bahkan saya sudah pernah ceritakan zaman dulu, budak itu kalau tuannya kedinginan perutnya dibelah, kakinya dicelupkan ke perutnya supaya tidak kedinginan tuannya, dan budak itu mati akhirnya. Siapa di sini kalau yang ada suara-suara halus memanggil
Pocon Alkitab. Terus baca Alkitab, baca apa nih? Atau yang gamenya lebih asik ini, sinetronnya lebih asik ini, gosipnya lebih asik ini. Siapa kalau yang ada suara berseru-seru muji Tuhan, lalu memuji Tuhan? Siapa di sini yang ada suara ampunono itu? Walaupun jahat, ampunono. Ayo, ada yang ampuni rasa langsung atau saya enggak iso aku mau kurang ajar gitu ya. Siapa di sini yang ketika ada suara harus waktunya berdoa, lalu berdoa. Kalau Anda berani menyebut seperti Yudas, aku ini hamba, aku ini budaknya Yesus, dengarkan suara Yesus melalui rohnya yang sering diisi Anda. Daripada bingung doa kok, nyanyi kok muji Tuhan, baca kok orang kita, ampuni, beri, tolong, kerjakan. Kadang-kadang ada, saya yakin Roh Kudus pasti bekerja di antara Anda semua. Cuman seringkali kita yang tidak merasa diri kita budaknya Yesus, sehingga kita bahasa Surabayanya apa? Nambeng ini, mokong ya. Dan nurut ya. Tapi kita belajar hari ini dari Yudas. Dia seorang yang rendah. Kita sudah kapan hari belajar kan? Yesus ngomong, belajar kepadaku karena aku ini lemah lembut dan rendah hati. Salah satu rendah hati ini ada. Dan kalau kita baca ya, di rumah baca satu pasal ini, di tengah-tengah situ juga ada pelajaran kelemah lembutan. Cuma saya nggak bahas karena nggak sempat hari ini. Kita pelajari pelajaran yang berikutnya. Dari Yudas, hamba Yesus Kristus dan saudara Yakobus kepada mereka yang terpanggil. Kita di sini terpanggil apa enggak? Terpanggil berarti surat ini juga untuk kita. Kepada mereka yang terpanggil, yang dikasihi dalam Tuhan Bapa kita, dan yang dipelihara untuk Yesus Kristus. Jadi ada 3 hal, ada 3 golongan ini, 3 syarat yang membaca suratnya Yudas ini, yaitu mereka yang dipanggil. Jadi kalau Anda sekalian di sini, Anda itu termasuk yang dipanggil. Dan yang kedua tadi apa? Dikasihi. Dikasih ini kalau kita baca di bahasa aslinya agape, kita diagapein sama Tuhan. Seperti kita pelajari yang lalu ya, kita ini mempelai Kristus, kita ini menerima agapenya Tuhan. Kita dicintai sebagai mempelainya Kristus. Dan yang kedua, dipelihara untuk Yesus. Perhatikan, Anda semua dipelihara, dijagain semua saat ini untuk Yesus, bukan untuk dirinya masing-masing. Pak, sungkan Pak, aku diundang temanku acara ulang tahun Pak. Aku kan dilahirkan untuk hadir di ulang tahun Pak. Begitu kira-kira ya. Kira-kira begitu kalau Anda memutuskan tidak ke gereja tapi pergi ke acara ulang tahun misalnya. Berarti Anda ngomong, aku dilahirkan, dipelihara, dibesarkan, dijagai, diselamatkan itu untuk menghadiri ulang tahun. Tetapi kalau Anda sadar bahwa Anda itu dipelihara untuk Yesus, maka apapun hidup ini harus engkau lakukan, harus dipersembahkan untuk Yesus. Seperti yang kita pelajari kapan hari, Rasul Paulus ngomong, engkau aku pertunangan kepada Dia. Kita ini dijagai, dipelihara saat ini untuk mempelai kita Yesus itu. Bahkan kata bahasa Yunani-nya dituliskan tereo. Tereo itu artinya tidak cuma dipelihara, tapi diawasi, diperhatikan, dan diobservasi, sekaligus dijaga. Saudara tahu namanya diobservasi? Diobservasi
itu diteliti, dilihat dengan detail. Saudara yang pernah punya anak lalu rutin ke posyandu, diapain anaknya? Ditimbang lagi, diukur panjangnya, itu diobservasi, dilihat, oh tumbuhannya bagus, tambah sekian kilo setelah 1 bulan, tambah sekian senti panjangnya, tingginya. Itu namanya diobservasi. Dan kita Bapak Ibu sekalian sebagai mempelai Yesus, kita itu diobservasi, kita diteliti dengan detail. Hari demi hari kita akan dilihat apakah tambah sabar atau enggak, apakah tambah medit apa enggak, apakah tambah lemah lembut apa enggak, apakah tambah rendah hati apa enggak, apakah sewaktu-waktu kita mati menghadap Tuhan Yesus kita siap menjadi mempelai Dia. Jangan-jangan termasuk golongan yang sorry, aku tidak mengenal kamu, hai pembuat kejahatan. Kan berapa ya tuh? Setiap hari apakah diobservasi? Kalau orang menetaskan telur ayam di dalam mesin penetas, itu setiap waktu juga ada orang yang melihat suhunya betul tidak sekian derajat. Terus nanti dilihat, telurnya dilihat di teropong ini, ada benihnya, ada tumbuh, oh iya ada benihnya 1 titik, besok oh ada serabut-serabutnya, oh besok sudah ada kepalanya dan sebagainya. Seperti orang hamil di USG, oh sudah ada kepalanya, oh kelihatan laki, oh kelihatan perempuan. Itu diobservasi, dilihat perkembangannya, dan setiap hari Anda itu ditereo, diobservasi. Saudara perhatikan ketika kita doa penutup, saya sampaikan bahwa Dia, Tuhan, menghadapkan wajahnya kepada. Artinya Dia terus mengobservasi engkau, dilihat. Contoh sederhana saya sampaikan beberapa kali. Kalau bangun tidur, apa kata pertama yang terucap di mulutmu? Terima kasih, syukur, haleluya. Itu dilihat sama Tuhan dulu. Apa gerananya papi gerannya dulu? Jangan-jangan bangun tidur kopi, koran gitu ya. Ingat tak gerananya papi dulu gitu kan? Jangan. Haleluya, terima kasih Tuhan, ucap syukur. Bangun jangan terus ngurang-ngurin dulu, jangan. Karena sejak mau bangun melek mata itu sudah diobservasi juga. Tambah sabar apa enggak? Sukacita enggak hatinya? Ataukah murung? Ada pengharapan apa enggak? Apakah tadi seperti kita inginkan sekali Yesus, selamanya Yesus atau enggak? Sekali Yesus, enggak Tuhan, minggu ini aku tak ya Tuhan, aku tak pergi ngajar dulu. Nah, apakah begitu? Kita ini diobservasi sama Tuhan. Untuk apa? Untuk Kristus, untuk disiapkan bertemu dengan Yesus nanti di awan-awan permai. Apa itu enggak bebas Pak? Enggak cuma itu, karena di balik itu Tuhan itu tidak pernah membiarkan begitu saja. Dia selalu memperlengkapi. Ayat 2, Yudas 1 ayat 2. Yudas 1, tadi ayat 1 kan? Bahwa kita dipanggil, kita diagapei, dikasihi, dan kita dipelihara, ditereo, diobservasi, dijaga untuk Yesus. Dan ayat 2, rahmat. Nomor 1. Kedua, damai sejahtera. Dan ketiga, kasih kiranya melimpah-limpah. Jadi Tuhan Yesus itu tidak cuma menolongi kita, nuntut, enggak cuma itu. Dia memperlengkapi. Kalau dia tadi mengatakan 3 hal, dipanggil, dikasihi, dan dijaga, diobservasi. Tadi 1 kata ya, tereo itu ya, dipelihara, diobservasi, diteliti, dan dijaga. Ada 3 hal yang dilakukan Tuhan terhadap kita, dan ada 3 hal berkat yang juga yang diberikan. Yang pertama rahmat. Rahmat itu apa sih? Rahmat pemboku Pak. Ya, nggak apa-apa kita nambah rahmat. Tapi rahmat itu artinya apa? Yang sering kita dengarkan dalam Islam itu namanya anugerah ya. Anugerah itu pemberian dari atas kepada orang di bawahnya. Itu anugerah. Kalau rahmat apa?
kita sering kali dengan orang pidato kan dengan rahmat Tuhan yang Maha Esa ya. Tahu nggak artinya rahmat itu apa? Bukan tepat. Rahmat itu juga pemberian seperti anugerah. Kalau anugerah itu pemberian dari yang posisi di atas ke bawah, rahmat itu bukan. Rahmat itu pemberian murni hanya karena belas kasihan. Itu namanya rahmat. Rahmat bukan belas kasihan. Rahmat itu pemberian karena belas kasihan. Saudara pernah nggak ngasih orang ngemis? Kan murni, dia nggak kerja, nggak berjasa apa-apa, kenal ya enggak, tapi murni Anda rentek toh sakno, tak kasih gitu ya. Itu namanya merahmati. Tuhan kepada mempelainya yaitu kita semua itu memberikan rahmat, memberikan berkat-berkat, memberikan hal-hal yang hanya karena belas kasihan. Banyak orang bersaksi bangga, oh aku lulus ujian, aku diberkati, aku ditolong Tuhan, aku disembuhkan karena aku rajin baca Alkitab. Padahal bukan, semuanya itu rahmat Tuhan. Karena dikatakan kebenaran kita itu seperti kain lara, seperti kain pel. Kita pun tidak ada apa-apanya secara kekudusan. Kalau kita bisa hidup, bisa sehat, bisa dapatkan makan cukup, bisa berjalan dengan sehat, itu rahmat Tuhan. Karena itu, kalau rahmat, lalu apa bagian kita kalau kita terima rahmat? Apa? Bagian kita? Kalau kita terima rahmat, apa yang Anda lakukan? Hah? Anda pernah enggak ngasih orang ngemis uang kecil terus dia enggak ngeliatkan cilik dibanting dibuang? Pernah enggak? Ada loh orang ngemis kasih uang sedikit gitu 500 dia opo, minjem 2.000 Pak. Berarti dia merasa aku kan kerja, ya padahal enggak kerja. Kan cuma dikasih itu, dikasih rahmat. Dikasih rahmat itu enggak boleh ada yang lain kecuali terima kasih. Karena kita enggak berjasa sama sekali. Kenapa sih anak-anak begitu hormat sama orang tuanya? Karena sejak engkau lahir, apa engkau pernah berjasa buat orang tuamu? Lahir, ma, aku kemarin sudah jaga toko, aku sudah ngepel loh, ma, aku sekarang open gitu. Enggak kan? Jadi orang tua itu merahmati anaknya. Karena itu enggak ada alasan lain, anak itu harus hormat kepada orang tua. Begitu pula kita dengan Tuhan kita itu dirahmati. Kita itu tidak pantas, bahkan menjadi mempelainya aja tidak pantas sebetulnya. Jadi yang perlu ada dari hati kita kepada Tuhan cuma ucapan syukur. Karena itu ada terus di ayat lain, mengucap syukur dalam segala perkara. Karena itu yang dikehendaki Tuhan buat kita. Karena itu Tuhan ngomong ketika orang Israel keluar dari Mesir ke Kanaan. Dia paling benci dengan apa namanya? Tuhan benci dengan apa? Sungut-sungut, menggerutu, ngomel. Nah, kok ini Tuhan, kok ini Tuhan, pernah ada anak saudara di masa jangan nasi, jangan nasi terus Tuhan. Kok tempe terus gak tahu ayam misalnya gitu. Itu namanya sungut-sungut. Pantas gak nyebut-nyebut anak kepada orang tua? Gak pantas, Anda belum apa-apa anak-anak kepada orang tuamu. Begitu pula kita kepada Tuhan, kita gak pantas bersungut-sungut karena kita itu dirahmati Dia setiap waktu, setiap saat. Yang kedua, setelah rahmat kita diberi damai sejahtera. Damai sejahtera itu kalau dalam bahasa Ibrania Shalom. Tetapi ini kan perjanjian baru ditulis pakai bahasa Yunani. Itu ditulisnya bukan Shalom karena bahasa Yunani, itu pakai Eirene. Artinya sama dengan Shalom, yaitu kepenuhan berkat Tuhan. Shalom itu artinya juga bukan cuma damai sejahtera, tetapi kepenuhan semua berkat Tuhan. Kepenuhan berkat Tuhan secara utuh, tidak kurang, komplit, itu namanya Shalom, itu namanya Eirene.
Jadi dia itu memberikan damai sejahteranya secara komplit, berkatnya secara komplit. Ya benar apa? Buktinya kemarin aku kekurangan uang, Pak. Buktinya aku kekurangan kesehatan. Buktinya aku kekurangan pinteran, Pak. Aku kemarin kekurangan remedi, gak lulus. Kok aku masih kekurangan? Kok katanya berkatnya komplit. Nah, ini yang perlu kita waspadai. Kita pernah belajar kemarin kan, bahwa Tuhan itu sebetulnya nggak penting urusan jasmani kita. Yang paling penting apa? Yang paling penting bagi Tuhan adalah roh kita nanti masuk ke Yerusalem baru menjadi mempelai. Kalau misalnya kita kekurangan sesuatu, jangan-jangan itu memang disengaja sama Tuhan. Karena ada sesuatu yang harus dibetulkan dalam hidup kita. Ada yang masih melengseh, belum tepat kita sebagai mempelainya Kristus. Jadi kalau kita masih kekurangan sesuatu, entah apapun itu, entah ekonomi, entah kesehatan, entah kekuatan, entah hikmat, entah hubungan rumah tangga, hubungan keluarga, pekerjaan dan sebagainya, mungkin ada sesuatu yang harus kita sesuaikan seturut dengan acaranya. Tapi Tuhan jelas ngomong di sini melalui Yudas ini bahwa Tuhan setelah merahmati, dia memberikan damai sejahtera, yaitu berkatnya secara penuh. Karena itu ketika Rasul Paulus ngomong kepada Tuhan, ini ada duri dalam daging, ada sesuatu yang mengganggu aku. Jawab Yesus apa? Ya Tuhan apa? Kasih karuniaku cukup. Karena memang dia sudah memberikan shalom, iron, sudah komplit berkat Tuhan. Kalau masih kurang, ya memang itu disengaja kurangnya untuk membuat engkau, rohmu berubah. Supaya rohmu ini tadinya melengseh ke sini harusnya kenceng dulu ke arah surga. Sebab setelah kita mendapatkan surga dan kebenarannya, maka yang kurang-kurang tadi itu akan ditambahkan. Jadi jangan menggerutu. Kalau ada yang kurang dalam hidupmu, cari tahu Tuhan, berdoa lebih banyak, memuji Tuhan lebih banyak, merenungkan Tuhan, tolong aku Tuhan, bentuk aku supaya aku layak menjadi mempelai. Kadang ada orang yang diberkati berlimpah-limpah lalu lupa sama Tuhan, sehingga mendahulukan hal-hal yang lain yang menggoda dia. Lalu yang ketiga tadi, setelah rahmat dan sejahtera, dia kasih kasihnya. Dan dia ngasihnya itu kasih yang apa? Agape. Kalau kita baca ayat tulisan aslinya, agape. Jadi dia tidak cuma mengasihi kita dengan kasih agape, tetapi dia memberi kita agape. Dan memberinya tidak biasa-biasa, artinya apa? Rahmat, damai sejahtera, dan kasih kiranya melimpahi kamu. Tuhan melimpahi kita dengan tiga hal itu, termasuk agape. Jadi kalau ada yang tidak bisa mengagape orang lain, kalau Anda kesulitan mengasihi orang lain, tidak mau mengasihi orang lain, artinya Anda apa? Anda punya agape, Tuhan ngasihkannya berlimpah-limpah. Ada yang perlu agape, Anda tidak mau ngasih agape, Anda termasuk orang yang pelit. Karena Tuhan memberi engkau agape dengan berlimpah, tetapi engkau tidak mau memberi agapemu kepada yang lain, kepada suamimu, istrimu, anakmu, orang tuamu, saudaramu, temanmu, tetanggamu, bosmu, dan sebagainya. Ketika Anda tidak bisa melakukan agape kepada orang di sekitarmu, ya Anda harus tahu sendiri, Anda itu pelit. Dan kalau pelit, ada yang lain yang ngomong,
pembandal, pezina, dan orang yang kikir, nggak layak masuk. Karena itu Tuhan peduli dengan hal ini. Kalau Anda tidak bisa agape ke orang lain, tandanya Anda sedang tidak menuju surga ini. Penting nggak bagi Tuhan? Penting. Artinya apa? Ada hal-hal yang jasmania yang kadang Tuhan ambil, Tuhan kurangi dan sebagainya, supaya Anda sadar bahwa ada yang harus diluruskan dalam hidup. Sebab yang paling penting di hadapan Tuhan adalah engkau terdaftar dalam kerajaan surga. Katanya Tuhan Yesus miskin supaya kita jadi kaya. Betul. Dia rela miskin untuk kita jadi kaya. Dia rela menderita supaya kita disembuhkan, supaya kita mengalami damai sejahteranya. Tetapi tetap poin pertamanya dia, aku ingin engkau jadi mempelaiku, ketemu di surga. Jadi kalau ada hal-hal yang bikin engkau kehilangan namamu di surga, tak buang itu sama. Karena dia ngomong, lebih baik engkau matanya dicongkel satu tadi masuk kerajaan surga dengan satu mata. Lebih baik tanganmu dipotong satu dengan tangan engkau masuk kerajaan surga. Artinya apa? Tidak ada satupun hal jasmani yang disayangkan Tuhan kalau taruhannya adalah kerajaan surga. Jadi hari ini saudara kita belajar dari Yudas ini bahwa kita itu mempelai Kristus, dipelihara tadi, dijagai, diobservasi untuk Kristus, untuk dipersiapkan bertemu Yesus nanti di awan permai. Jadi kita perhatikan 3 hal tadi, bahwa kita sudah dipanggil, kita sudah dikasihi dengan agape, dan kita sudah dipelihara dan diberikan 3 bekal: rahmat, damai sejahtera, berkat yang penuh, dan agape. Hal-hal ini yang harus kita lakukan selama kita menjaga ketemu dengan Tuhan. Kita ini kan sedang dipingit. Kalau bahasa Jawa, orang Jawa kan sebelum karir kita dipingit. Kita ini dalam pingitan. Kenapa kok tidak boleh itu? Ya dipingit. Kita dipersiapkan sebagai mempelai Kristus untuk setiap saat siap ketemu Tuhan. Nah, Pak, ya masih lama loh, jangan mau dia masih lama. Nanti malam kau mati kita nggak tahu. Nah, siapa yang yakin besok pagi bisa bangun lagi? Belum tentu kan, siapa tahu tidur 14. Tapi sewaktu-waktu itu terjadi pun kita tidak masalah. Kita harus siap menjadi mempelai Kristus. Karena itu ada yang ngomong, kalau engkau tidak mengampuni, engkau tidak diampuni. Karena engkau punya agape kok. Ayo, bagaimana Yesus mengampuni yang ada? Karena begitu besar agape Tuhan pada dunia ini, sehingga dia mengutus anaknya mati di kayu salib untuk menebus dosa, untuk mengampuni. Jadi dasar mengampuni adalah agape. Karena itu kalau Anda semua sudah dikasih agape sama Tuhan, Anda tidak mengampuni, ya tidak bisa masuk kerajaan surga. Dan kalau itu yang terjadi, Tuhan akan lakukan apapun untuk membuat Anda sadar supaya Anda belajar mengampuni. Termasuk ada beberapa hal jasmania yang mungkin Tuhan kurangkan atau ambil. Nanti kalau Anda sudah menuju ke jalur surga, ditambahkan ini. Jadi, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, hari ini kita belajar. Selama kita masih hidup, itu masa penantian kita ketemu Yesus. Ada hal-hal yang harus kita upayakan setiap waktu. Mempersiapkan diri kita, karena kita diobservasi. Oh, aku sekarang sudah mantel Pak, sudah marah-marah, nggak apa-apa. Engkau diobservasi Tuhan. Besok jadi lebih sabar ya. Oh, aku ini waktu ini saya menggerutu, nggak bersyukur, nggak apa-apa. Wis kado. Besok lebih bersyukur ya. Jadi setiap hari kita harus mengalami peningkatan. Tadi kan dikatakan di dalam Yakobus tadi pasal 2 ayat 2, kiranya melimpahi kamu. Melimpahi ini dalam arti, kalau di dalam bahasa sesungguhnya adalah terus bertambah. Jadi progresif. Bukan progresif yang sesat itu ya, progresif bertambah.
Sekarang sabar, besok lebih sabar, besok lebih sabar, besok lebih sabar, besok lebih sabar. Sekarang pelit, lebih murah hati, lebih murah hati, lebih murah hati, lebih murah hati. Sekarang dendaman, lebih mengampuni, lebih mengampuni, lebih mengampuni, dan seterusnya. Jadi hidup kita setiap hari itu harus mengalami kemajuan. Bayangkan ya, kalau kita ini sudah menuju surga nih, kita ini sudah arahnya betul kerajaan surga ini, dan setiap waktu semakin dekat kerajaan surga, semakin dekat kerajaan surga, semakin dekat kerajaan surga. Tadi ayatnya apa? Carilah dahulu kerajaan surga dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan. Semakin dekat kerajaan surga, semakin ditambah. Kerajaan surga semakin ditambah, semakin ditambah, semakin ditambah. Tahu resepnya ya Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan ya. Ini resep Anda diberkati secara jasmania. Tidak ada cara lain. Secara rohaninya Anda harus terus meningkat. Karena semua yang dicari bangsa-bangsa itu akan ditambahkan kepada nama baik, kemuliaan, kehormatan, berkat-berkat dan sebagainya. Semua dicari bangsa-bangsa. Semua itu akan ditambahkan kalau engkau semakin dekat kerajaan surga, semakin dekat kerajaan surga. Itu semua gak kerja, mas-masan dia enggak, mas-masan kok berarti sudah menjauh dari kerajaan surga. Karena apa? Karena engkau punya tugas agape. Kalau kau malas, bagaimana engkau akan berguna buat orang lain? Tidak bisa. Ketika kita melakukan agape, kita akan berguna bagi orang lain. Kita harus giat. Yang sekolah ya giat belajar, yang bekerja ya giat bekerja, yang melayani ya giat melayani. Harus semakin giat. Kita lanjut lagi Yudas pasal 1 ayat 3. Saudara-saudaraku yang kekasih, sementara aku bersungguh-sungguh berusaha menulis kepada kamu tentang keselamatan kita bersama, aku merasa terdorong untuk menulis ini kepada kamu dan menasihati kamu supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Anda ini dianggap orang-orang kudus dan memang ditugaskan untuk mempertahankan iman, berjuang. Jadi hidup kita tiap hari ini ya perjuangan. Tapi kita nggak melawan darah dan daging, kita melawan penguasa kegelapan. Kadang kita diadu domba, kadang kita dibikin marah, kadang kita dibikin sedih dan sebagainya. Tetapi jangan lupa kita lebih dari pemenang karena kita dikasih 3 hal tadi. Kita dikasih rahmat, dikasih damai sejahtera, dan dikasih agape. Itu lebih dari cukup untuk melawan semua lawan-lawan kita. Ayat 4. Sebab ternyata ada orang tertentu yang telah masuk menyelusup di tengah-tengah kamu, yaitu orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Di antara jemaat, di antara gereja, kadang-kadang ada orang-orang seperti ini. Orang-orang yang dikatakan ilalang di tengah gandum. Mereka adalah orang-orang fasik yang menyalahgunakan kasih karunia Tuhan kita untuk melampiaskan hawa nafsu mereka, dan yang menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita, Yesus Kristus. Seperti yang kapan hari terjadi ya, yang diceritakan ada Kristen progresif yang ngomong Yesus bukan satu-satunya juru selamat ya. Itu termasuk salah satu penyusup. Saya heran sudah pernah ditulis oleh Yudas. Lompat ayat 16. Mereka itu orang-orang yang menggerutu dan mengeluh. Perhatikan, kalau Anda suka menggerutu, isinya mengeluh saja setiap waktu, setiap hari, setiap saat, Anda termasuk penyusup itu. Anda jadi penyusup. Seperti tadi ngomong, di antara gandum itu ada juga ilalang. Salah satu tanda bahwa Anda itu ilalang apa gandum itu dilihat Anda suka menggerutu apa tidak. Kalau Anda suka menggerutu itu tanda-tanda mulai ilalang ini, penyusup. Jadi jangan, itu Kristen progresif itu sesat. Anda juga koncoin, Anda suka menggerutu.
Nanti kan ya, menggerutu, hati-hati ya, itu paling dibenci sama Tuhan. Kenapa kok menggerutu? Karena kita sudah dapat apa tadi yang pertama? Rahmat. Kalau kita sudah dapat rahmat, tidak ada kata lain kecuali ucapan syukur. Ketika menggerutu, itu namanya ucapan syukur. Mereka itu orang-orang yang menggerutu dan mengeluh tentang nasibnya. Aku lah yo, kok kerja ini yo, kok sekolah ini yo, kok wong tuaku koyo ngene yo, kok duitku koyo ngene ya, kok omahku elek ya, kok begini ya, aku kok gampang sakit ya, dan sebagainya. Menggerutu aja. Hati-hati ketika Anda menggerutu, Anda masuk golongan hilang, masuk golongan penyusup ini. Jangan-jangan Anda bukan mempelai Kristus. Nah, celaka atau rugi kan? Wis soro-soro ke gereja tiap minggu ternyata bukan mempelai. Rubah. Kadang-kadang keadaan hidupmu diizinkan Tuhan supaya engkau berubah, menggenapi syarat-syarat menjadi mempelai Kristus. Salah satunya tidak suka menggerutu, tetapi mengucap syukur. Lanjut, menggerutu dan mengeluh tentang hidupnya. Hasilnya, hidup menurut hawa nafsunya. Nah, siapa yang hidup menurut hawa nafsu di sini? Hawa nafsu ini luas. Ini ada hubungannya dengan menggerutu sebetulnya. Hawa nafsu ini yang membuat kita menggerutu. Suka makan enak, itu sudah ada hawa nafsu. Tapi orang tempe akhirnya menggerutu. Atau keinginan sesuatu yang menggebu-gebu, misalnya anak-anak muda yang nge-game nggak tahu waktu, lupa belajar, apalagi baca kita tambah lupa. Jadi tanda kedua adalah menuruti hawa nafsu, menuruti keinginannya daging ini. Wis pokoknya gini, nggak mau peduli orang lain, pokoknya gini, pokoknya sesuai mauku, sesuai impianku, sesuai apa kataku. Nah, itu termasuk hawa nafsu. Yang berikutnya, tetapi buat mereka melakukan perkataan-perkataan yang bukan-bukan dan mereka menjilat orang untuk mendapat keuntungan. Jadi egois, intinya pokoknya menguntungkan diriku. Perhatikan tadi kita dapat 3 hal, rahmat. Sebaliknya mereka menggerutu. Yang kedua, damai sejahtera, berkat yang penuh. Tetapi kebaliknya menurut hawa nafsu. Yang ketiga, agape, mengasihi yang lain dengan tulus. Kebalikannya mereka egois. Jadi perhatikan, kalau kita mempelai Kristus, kita akan menunjukkan 3 tanda tadi. Kita orang yang dirahmati, itu penuh ucapan syukur. Jangan menggerutu. Kita orang yang diberikan damai sejahtera melimpah. Jangan nuruti hawa nafsu. Hiduplah menurut damai sejahtera yang melimpah tadi. Kalau Anda dikasih berkat makan tempe, ya dimakan tempenya. Jangan cari-cari yang nggak boten-boten, menuruti hawa nafsu sehingga mencuri, sehingga korupsi, sehingga macam-macam. Anda dikasih agape, ya mengasihi. Jangan egois, mencari keuntungan diri sendiri. Karena kalau Anda yang berlawan 3 hal ini, bertolak belakang ini, menggerutu, hawa nafsu, egois, Anda berarti tidak memenuhi kriteria sebagai mempelai Kristus. Tetapi kamu saudara-saudara yang kekasih, ingatlah akan apa yang dahulu telah dikatakan kepada kamu oleh rasul-rasul Tuhan kita Yesus Kristus. 18, sebab mereka telah mengatakan kepadamu menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang akan hidup menurut hawa nafsu kefasikan mereka. Perhatikan ya, akan ada pengejek-pengejek. Pengejek-pengejek itu orang atau sesuatu yang membuat Anda itu seakan-akan diejek. Lampu untuk mengucap syukur, ayo menggerutu gitu ya. Loh temanmu itu loh, gak ke gereja aja diberkati Tuhan, kamu gereja gak diberkati Tuhan, ayo kamu menggerutu gitu ya. Jadi bisa keadaan, bisa orang itu yang akan mempengaruhi Anda, seakan-akan mengejek Anda bahwa yang Anda lakukan itu salah. Padahal Anda sudah betul melakukan seperti yang Tuhan mau sebagai mempelai Kristus. Tapi akan ada ejekan-ejekan itu. Kadang-kadang suara-suara di hatimu yang menyambat engkau menyangkali.
dirimu sebagai mempelai Kristus. Ini wajar terjadi. Bisa dengar sendiri dari hati sendiri, ngobrol-ngobrol sendiri, nyesel-nyesel sendiri. Bisa juga ada orang yang mau nyelonong Anda, atau keadaan yang menyindir Anda. Perhatikan, karena ayat 16, mereka adalah pemecah belah yang dikuasai oleh keinginan-keinginan dunia ini, dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Jadi pekerjaan pengeja ini memecah belah dengan keinginan-keinginan duniawi, karena tanpa Roh Kudus. Jadi ada satu rahasia lagi untuk kita menantikan Tuhan sebagai mempelainya. Kita tidak bisa berjalan sendiri, kita perlu yang namanya Roh Kudus. Karena itu kita tidak bisa hidup dengan kekuatan kita. Kita harus tekun berdoa. Karena dengan doa itu kita akan semakin dekat dengan Roh Kudus. Ayat 20, akan tetapi kamu saudara-saudara yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci, dan berdoalah dalam Roh Kudus. Tidak bisa tidak, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Sebagai mempelai Kristus, kita harus membangun diri kita di atas dasar iman yang paling suci. Kenapa dikatakan paling suci? Iman yang paling suci itu iman yang benar-benar dasarnya itu suci, yang tulus ingin menjadi mempelai Kristus. Tidak ada alasan yang lain. Dan setiap hari hidupmu itu adalah lakukan untuk Yesus karena keinginan, kerinduan untuk tetap menjadi mempelai Kristus. Ketika Anda digadai orang, harusnya marah, aku kan mempelai Kristus, aku harus mengampuni. Harusnya kau dibikin tidak sabar, dibikin emosi. Tapi aku kan mempelai Kristus, aku harus belajar sabar dan sebagainya. Itu tidak bisa kita lakukan sendiri, itu harus bersama dengan Roh Kudus. Karena itu tidak bisa tidak kita senantiasa berdoa. Bahkan masih ingat yang diajarkan Nabi Daniel, sambil naik motor ya berdoa, sambil cuci-cuci ya sambil berdoa. Terus dalam hati ini berhubungan dengan Tuhan. Tuhan, tolong saya, mampukan aku masak ini supaya enak, supaya cukup. Yang jualan juga Tuhan supaya ini laku, yang kerja Tuhan supaya ini berhasil, yang melayani ya Tuhan supaya ini juga membawa berkat bagi banyak orang, dan sebagainya. Terus hubungan kita dengan Tuhan, doa dengan Roh Kudus ini harus terus dilakukan. Berdoa di dalam Roh. Ayat 21, peliharalah dirimu demikian dalam kasih Tuhan, sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus untuk hidup yang kekal. Jadi ujung-ujungnya kitab Yudas ini yaitu tadi, supaya kita ketemu Yesus untuk menjalani hidup kekal kita bersama dengan Dia. Jadi walaupun Yudas tidak menyebutkan mengenai mempelai Kristus, tetapi isinya, suratnya itu adalah menuntut kita, mendorong kita untuk menjalani hidup hari demi hari ini sesuai selayaknya seorang mempelai Kristus. Kalau saudara pelajari satu pasal Yudas ini, memang Yudas ini bukan rasul. Dia sendiri ngomong, aku budaknya Yesus. Dia bukan rasul. Perhatikan surat-surat yang lain, suratnya Rasul Paulus, surat apa? Dari Paulus, rasulnya Yesus Kristus kan gitu aja. Lain dengan ini Yudas, aku budaknya Yesus. Memang dia bukan itu dalam 12 rasul itu, ataupun rasul tambahan seperti Rasul Paulus. Dia memang tidak terkenal, dan kitabnya cuma satu pasal saja. Tetapi kalau saudara pelajari sungguh-sungguh, isinya mendorong kita untuk berlaku, belajar, bertindak selayaknya seorang mempelai yang menantikan mempelai yang datang kedua kali datang. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ingat, saya rangkum sedikit. Anda sudah dipanggil, Anda sudah yang kedua, dikasihi oleh Bapa. Yang ketiga, Anda dipelihara di
diawasi, dijaga, diobservasi untuk Yesus. Jadi Anda ini sudah pilihan. Nah, nanti katakan Anda adalah orang-orang yang dipilih, itu betul. Ada diobservasi, dicek setiap hari, setiap waktu. Tambah baik apa tidak, perhatikan itu. Jadi jangan hidup sembarangan loh. Anda itu dilihat terus sama Tuhan, progresnya bagaimana. Dan Anda ingat, dapat 3 hal dari Tuhan: rahmat-Nya, damai sejahteranya yang penuh, dan yang ketiga, agape itu sendiri, kasih. Jadi jangan ngomong aku tidak punya apa, Anda punya 3 hal ini. Kalau Anda tidak bagikan kepada setiap orang di sekitar Anda, pelit. Kalau pelit, tidak layak masuk kerajaan surga. Jadi targetnya, kalau Anda belajar kitab Yudas yang hanya 1 pasal ini, kita sedang menyiapkan diri bertemu mempelai kita. Mari kita duduk dalam doa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan, kalau hari ini kami boleh belajar meneliti firman Tuhan, meneliti ayat-ayat ini dengan lebih teliti lagi Tuhan, mencari tahu pada siapa di situ, di mana situasinya, kapan waktunya, supaya kami boleh belajar lebih detail mengenai firman-Mu. Ajar kami semua anak-anak-Mu di sini Tuhan untuk merenungkan firman Tuhan lebih dalam lagi. Tidak malas Tuhan mencari sana, mencari sini, baca sana. Karena Alkitab ini adalah buku panduan kami sebagai mempelai-Mu Tuhan. Dan ajar kami Tuhan di masa-masa kami menanti bertemu dengan Engkau ini Tuhan, supaya masing-masing kami menyiapkan diri kami, supaya betul layak di hadapan-Mu, supaya di akhir zaman Tuhan tidak Engkau berkata, aku tidak mengenal kamu. Supaya Tuhan Engkau mengenali kami sebagai mempelai-Mu, supaya kami dilayakkan masuk ke dalam Yerusalem yang baru itu, supaya setiap saat kami bertemu dengan Engkau, kami bertemu di Firdaus-Mu, menantikan kerajaan surga di akhir zaman. Tuhan, terima kasih Tuhan, firman ini sudah dibagikan. Tetapi biar Roh-Mu yang akan bekerja untuk masing-masing pribadi, memberikan pengertian-pengertian yang lebih dalam untuk kami semua disiapkan menjadi mempelai Kristus. Tuhan, supaya kami sadar setiap waktu, setiap hari hidup kami sedang diobservasi, sedang diawasi, sedang diteliti, untuk kami dibentuk menjadi serupa dengan Engkau, untuk kami dibentuk menjadi mempelai Kristus yang anggun, yang cantik di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah semua yang sudah mendengar disertai oleh Roh Kudus, dimampukan bertahan sampai kesudahan, sampai Maranatha kami berjumpa dengan mempelai kami di awan-awan yang permai. Yesus Kristus Tuhan kami. Di dalam nama Yesus kami akan doa syukur kami. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.